Pemirsa, perseteruan pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda masih terus memanas. Pihak Ruben Onsu pun angkat bicara merespon surat undangan pertemuan yang dilayangkan oleh Sarwenda melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Ruben Bidola Sabayang membeberkan bahwa ada 3 poin utama yang tertulis dalam surat tersebut, yaitu membahas fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, ajakan untuk pertemuan atau meeting bersama, serta pembahasan beberapa agenda penting lainnya. Kan nggak merubah apa-apa, Mas. Ini kan masih ajakan joint meeting. Kita kan nggak tahu meetingnya mau berhasil apa tidak berhasil, ingin membahas apa kan kita nggak tahu. Okay. Karena kalau menurut kami, waktu anak-anak bertemu dengan ayahnya itu kan nggak perlu lagi dimitingkan, Mas. Oke. Kan ini tinggal tergantung niat. Kan tadi kan saya sudah tanya tuh, mana yang lebih simpel menyerahkan anak. Jadi kan seharusnya tanpa ada joint meeting pun anak-anak tinggal diserahkan aja, toh sama orang tuanya kok sama ayahnya sendiri, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran gitu loh. Okay. Kan begitu kan, serahkan aja gitu loh. Nah itu yang perlu dilakukan ya. Nah kalau nggak dilakukan ya artinya kan memang nggak ada niat baik, patut juga nggak ada niat baik gitu loh. Buat apa kita ketemu gitu, buat apa kita meeting gitu loh. Bidola pun menilai ada kejanggalan besar dalam surat tersebut karena tidak dicantumkan tanggal dan lokasi pertemuan yang jelas. Ditambah lagi pihak Sarwenda memberikan tenggat waktu yang ketat agar Ruben merespon dalam kurun waktu 5 hari sejak surat dilayangkan. Sebuah kontradiksi yang dinilai membingungkan. Ya kan di suratnya itu kan ajakan untuk joint meeting. Tapi kan waktu, tempat itu kan tidak mereka sampaikan. Setelah undangan mereka itu mereka memang tidak mencantumkan tempat dan waktu kapan mereka mengundang kami untuk bertemu. Jadi bagaimana saya menyatakan bahwa kita mau ketemu atau tidak ketemu kan begitu kalau nggak ada tempat dan nggak ada waktunya kan begitu. Nah jadi makanya kita juga akhirnya menjawab ya kami yang akhirnya berpikir kita harus bicara mengenai masa satu waktu dan kita sampaikan karena kesibukannya saya, kesibukannya Ruben yang berbeda. Sehingga akhirnya mungkin yang waktunya saya ada, waktunya Ruben ada itu baru di sekitar awal Juli. Nah, kami sampaikan kepada kuasa hukumnya, menurut kami saya dan Ruben itu baru ada waktunya di Juli. Bidola menduga surat undangan ini hanyalah siasat untuk mengulur-ulur waktu dan mempersulit Ruben menemui anak-anaknya. Pihak Ruben menegaskan agar Sarwenda lebih baik membuka akses seluas-luasnya bagi sang ayah untuk bertemu anak, ketimbang terus mempermasalahkan urusan nafkah senilai 200 juta rupiah. Ruben kan sudah berupaya berbagai macam cara untuk bisa bertemu dengan anaknya, tapi kan selalu diputar-putar gitu loh. Lempar sana, lempar sini, kan begitu. Mereka lari dari konteksnya bahwa sebenarnya 200 juta itu bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah keinginan Ruben untuk bisa berkumpul bersama anaknya sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu loh. Jadi ini yang ingin saya tanyakan kepada masyarakat, mana yang lebih gampang untuk dilakukan? Nah, karena kan kalau yang kita lihat dari CS itu kan sepertinya kan 200 juta itu kan kecil, gampang gitu ya. 30 menit juga sudah bisa terkumpul gitu. Artinya kan saya perlu tahu gitu loh, kira-kira masyarakat melihatnya seperti apa, mana yang lebih sederhana, mana yang lebih simpel, mana yang lebih mudah direalisasikan. Menyerahkan anak-anak itu untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya 2-3 hari untuk mendapatkan cinta kasih juga, seperti apa yang sudah diperjanjikan, atau menyiapkan uang tiap bulan 200 juta lebih. Setiap saat dia sampaikan seperti itu, dan itu sudah kita sampaikan berulang-ulang dalam pertemuan dengan kuasa hukumnya S. Kapan itu anak bisa ketemu dengan ayahnya, kapan ayahnya bisa mengantar anaknya ke sekolah. Tapi kan S, kuasa hukum S kan juga nggak bisa memutuskan, yang memutuskan kan adalah S. Paling dia mengatakan kami akan sampaikan kepada klien kami, kan seperti itu. Nah jadi itulah yang membuat akhirnya sekarang ini kan kita lagi mempersiapkan gugatan ya. Gugatan hak asuh itu. Saat hatiku tak percaya, cinta ini kan selamanya. Di tengah kemelut ini, Sarwenda bersama kekasihnya Giorgio Antonio harus menelan pil pahit lantaran terus menjadi sasaran hujatan dan kritik pedas dari netizen di media sosial. Sebaliknya, Ruben Onsu justru terlihat semakin religius menghadapi ujian hidupnya.
Sebagai bentuk penenangan batin, Ruben Onsu dijadwalkan akan segera berangkat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci pada akhir Juni ini bersama dengan sahabat karibnya Ivan Gunawan. Demi menjaga kehusyukan dan kelancaran ibadah masing-masing, Ruben dan Igun sudah menyepakati komitmen bersama untuk tidak saling menunggu selama berada di Mekah dan Madinah. Langkah mandiri ini diambil dengan matang agar fokus ibadah mereka tetap terjaga maksimal dan tidak saling memberatkan jadwal satu sama lain. Ada persiapan sih, ya alhamdulillah udah beberapa kali berangkat, udah tahu harus kemana. Dia akan berangkat sama Ruben, sama teman-teman yang lain. Umroh sama Kak Ruben di akhir bulan Juni. Aku lupa tanggal berapa gitu, tapi pokoknya 8 hari. Buat aku ibadah itu menyenangkan, gak ada yang harus dipersiapkan terlalu berlebihan. Meninggalkan konflik Ruben dan Sarwenda selanjutnya, seperti apakah perkembangan kasus Karina Ranau yang alami dugaan penganiayaan? Pemirsa, Karina Ranau, istri mendiang aktor Epy Kusnandar, menjadi korban dugaan penganiayaan dan berujung pada laporan ke kepolisian. Karina juga harus menghadapi berbagai komentar negatif dari netizen. Banyak yang menilai dirinya hanya diam saat insiden terjadi. Namun, Karina dengan tegas membantah anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa rekaman yang beredar tidak menggambarkan seluruh kejadian karena kamera CCTV sempat tidak berfungsi. Menurut Karina, pada saat peristiwa berlangsung, para karyawannya langsung bergerak cepat untuk melindunginya. Mereka mengerumugi pelaku, bahkan menarik bajunya demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti di komentar di sosial media ya, para netizen atau orang-orang yang tidak tahu kronologisnya, kalian tidak tahu kronologis yang ada di sini karena CCTV itu mati. Biasanya kan CCTV itu nangkep banget, cuman lagi mati, di sana mati, di sini mati gitu. Kalian nggak tahu, anak-anak ini sudah ngerubutin dia, bajunya udah diginiin, udah diteriak-teriak, udah dikerubutin, dia udah panik. Cuman orang-orang melihat menyalahkan anak-anak. Kita ini udah jatuh tingkat tangga pula, salah hilang. Makanya orang-orang tuh bilang, ini mau ngapain lagi sih? Mereka berpikir, banyak sekali netizen yang bilang, ini mah marketing katanya, ini mah gimmick supaya warnanya rame. Ya Allah, jangan ada asumsi-asumsi yang bagaimana, karena memang sudah viral juga videonya, dan saya rasa saya berhak untuk memposting itu. Saya butuh keadilan juga, saya digituin gitu. Jadi ya saya datang ke sana mengikuti prosedur, saya melapor, saya menunggu, saya sabar, saya ngikutin semua proses-proses yang harus saya lakukan. Saya ke rumah Pak RT RW setempat, semuanya saya datangin gitu. Pasca mengalami kekerasan, di hari yang sama, Karina pun juga langsung membuat laporan ke pihak yang berwajib. Diantar oleh anggota kepolisian setempat, Karina juga melakukan visum. Karina bersyukur dirinya sempat membuat video yang merekam wajah pelaku. Dan berkat bantuan netizen, identitas dan alamat pelaku bisa segera diketahui. Atas peristiwa yang dialaminya, Karina mendatangi makam sang suami untuk menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya. Hai papi, temenin Bunda cerita sebentar, Bi. Meskipun kita berbeda dimensi, tapi Bunda harus kesini. Biasanya cerita sama kamu, Bi. Saya datang melapor, dan memang prosedur di sana kita harus ikutin prosedurnya untuk bikin laporan, untuk ngebawa orang juga harus ada sesuai BAP-nya, ada bukti visumnya, apa segala macem. Jadi udah sempat ke visum juga, diantar sama bapak polisinya. Sudah menunggu sampai jam 10 malam itu saya selesai. Dan untungnya saya cepat ngambil handphone, karena kalau saya nggak videoin kemarin waktu teriak-teriak itu, mungkin hilang, nggak tahu orang. Karena nggak ada CCTV. Cuman karena saya langsung inisiatif, ngambil handphone, saya rekam ininya, sedapatnya aja pada saat itu. Ya tiba-tiba saya nggak tahu, ya mungkin ya orang-orang yang sayang dengan almarhum saudara saya kali ya, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ini orangnya, ini alamat rumahnya.
Dengan tegas, Karina pun juga menyatakan untuk menemui pelaku di kantor polisi karena rasa trauma yang dia rasakan. Ia juga menegaskan menutup pintu damai demi memberikan sanksi sosial dan pelajaran hukum bagi pelaku. Alasan lainnya, Karina memikirkan perasaan kedua orang tuanya yang sakit hati melihat anaknya diperlakukan kasar. Kemarin itu, ia ada di sana, saya juga ada di sana, tapi saya nggak mau ketemu. Malas sekali katanya. Saya masih trauma. Mungkin sanksi sosial kali atau apa gitu. Untuk damai rasanya terlalu cepat. Mereka bisa nggak menggantikan rasa sakitnya kedua orang tua saya, kedua orang saya yang melahirkan saya, yang tidak pernah mereka berbuat kasar gitu, melihat anaknya yang udah capek, udah ditinggal suami sendiri lagi, udah bekerja banting tulang terus digituin lagi sama orang gitu. Ya sakit lah perasaan orang tua saya. Meninggalkan Karina Ranau yang menjadi korban penganiayaan, lalu seperti apa perkembangan kasus Dr. Richard Lee yang sidang perdananya akan digelar besok? Pemirsa, perseteruan panas di dunia kecantikan yang melibatkan dua sosok fenomenal, Dr. Richard Lee dan Doktif, kini resmi memasuki babak paling krusial di ranah hukum. Pengadilan telah menetapkan bahwa sidang perdana untuk terdakwa Richard Lee akan digelar pada hari Kamis esok. Agenda utama dalam persidangan awal ini adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Menjelang duduk di kursi pesakitan, sang dokter dipastikan dalam kondisi sehat walafiat berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada hari Senin lalu. Untuk TSK terdakwa RL pada hari ini udah keluar. Jadi hari Senin kemarin untuk jadwal sidang udah keluar. Hari Kamis kita akan mulai tahapan awal, yaitu adalah pembacaan dakwaan. Untuk jadwal mungkin kita akan upayakan pagi, karena saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kasipidum untuk jadwal sidangnya kita persiapkan pagi hari. Yang jelas kemarin hari Senin kita cek untuk kesehatan yang bersangkutan masih dalam keadaan sehat. Untuk pertama kita akan menghadirkan, sementara yang kita panggil ada 3 saksi. Jadi tapi tetap menjadi skala prioritas adalah pembacaan dakwaan dulu. Meskipun statusnya sebagai public figure, pihak berwajib memastikan tidak akan memberikan karpet merah atau perlakuan khusus bagi sang dokter kecantikan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Made Agung Deya yang menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan sedikit pun bagi Richard Lee selama proses persidangan berjalan. Saat dibawa dari rumah tahanan menuju gedung pengadilan esok hari, Richard Lee akan digabungkan dalam satu mobil tahanan yang sama secara berdesakan dengan para terdakwa kasus pidana lainnya. Semua sama. Jadi nanti dalam satu mobil tahanan itu semua berbaur sama. Tidak ada perbedaan baik antara RL maupun dengan terdakwa yang lainnya. Yang jelas perlakuan kita dengan yang lain sama. Cuman perkara ini menjadi suatu menarik perhatian daripada publik lah ya. Di sisi lain, Doktif menyampaikan rasa syukur yang mendalam setelah mengetahui berkas perkara Richard Lee akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Doktif menyentil pihak Richard Lee yang disebutnya sempat bersikap pesimis dan terus berupaya membangun opini publik di media sosial demi meyakinkan masyarakat bahwa dirinya tidaklah bersalah. Doktif pun memberikan saran menohok agar Richard Lee tidak hanya fokus membela diri dengan opini dan pengakuan sepihak, melainkan mulai bersikap jujur di hadapan majelis hakim. Sidang perdana diperkirakan akan dilakukan di hari Kamis ya, minggu ini. Jadi insya Allah lancar ya, begitupun semuanya sehat ya. Doktif akan datang insya Allah untuk mengawal pertama kali ya, tapi mungkin akan datang di pagi hari. Doktif juga ingin menyapa dia ya, bagaimana kabar dia, karena mungkin kan setelah perpindahan tidak pernah bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya. Ya, dan Doktif sih sebenarnya juga ingin memberikan saran kepada dia untuk tidak lagi melakukan drama manipulatifnya dia seperti biasa. Ya, sampaikan kebenaran dan tidak ada kebohongan atau dokumen palsu yang nanti akan kamu sampaikan di pengadilan. Karena Doktif sudah memegang semua dokumen asli. Jadi jika nanti kamu menyampaikan dokumen palsu, maka akan Doktif buka di persidangan.